Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB tentang menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional dan menyusun jadwal penggunaan peralatan. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Apa tujuan utama menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional dalam suatu instansi pemerintahan? A. Agar barang baru dapat dibeli sebelum anggaran ditutup. B. Untuk mendukung kelengkapan administrasi pelaporan kegiatan. C. Supaya semua unit memiliki jumlah barang yang sama. D. Untuk menjamin kesesuaian peralatan dengan kebutuhan layanan yang terus berkembang. E. Agar proses kerja tidak harus menunggu keputusan pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Untuk menjamin kesesuaian peralatan dengan kebutuhan layanan yang terus berkembang. Karena tujuan inti dari menyusun rencana kebutuhan peralatan adalah menyesuaikan fasilitas kerja dengan dinamika kebutuhan operasional. Ini dilakukan agar kegiatan unit berjalan efektif dan efisien serta dapat mendukung program yang berubah sesuai kebijakan atau target layanan publik. Soal nomor 2, langkah pertama dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah A. Menyusun tabel rencana anggaran belanja barang. B. Mengidentifikasi peralatan yang rusak berat dan tidak bisa diperbaiki. C. Menganalisis kebutuhan dari masing-masing unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi. D. Meminta persetujuan pimpinan atas daftar kebutuhan yang diajukan. E. Membandingkan dengan rencana tahun sebelumnya dan menyesuaikan anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menganalisis kebutuhan dari masing-masing unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi. Karena perencanaan kebutuhan barang harus dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan nyata dari masing-masing unit agar peralatan yang diajukan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut, sesuai tahapan dalam SKNI. Soal nomor 3. Mengapa analisis spesifikasi teknis dan fungsi peralatan penting dalam penyusunan rencana kebutuhan? A. Untuk memastikan harga barang sesuai pagu. B. Supaya barang yang dibeli tidak melanggar aturan pengadaan. C. Agar unit kerja bisa menentukan prioritas dengan mudah. D. Supaya barang yang diajukan tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan kerja nyata. E. Untuk mempermudah laporan realisasi pengadaan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Supaya barang yang diajukan tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan kerja nyata. Karena menganalisis spesifikasi dan fungsi alat penting agar pengadaan tidak hanya berdasarkan keinginan, melainkan berdasarkan kebutuhan fungsional, sehingga mencegah pemborosan dan menjamin alat yang dibeli benar-benar berguna. Soal nomor 4, berikut ini yang bukan termasuk langkah dalam proses menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional adalah A. Inventarisasi kondisi peralatan saat ini. B. Analisis kebutuhan tambahan. C. Penilaian ketersediaan anggaran. D. Distribusi barang ke seluruh unit kerja. E. Penyusunan prioritas kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Distribusi barang ke seluruh unit kerja. Karena distribusi peralatan merupakan langkah lanjutan setelah pengadaan selesai, bukan bagian dari proses penyusunan rencana kebutuhan. Tahapan penyusunan rencana hanya meliputi identifikasi, analisis, dan perencanaan kebutuhan. Soal nomor 5. Sebuah dinas pendidikan merencanakan pembelian 10 unit laptop untuk program literasi digital. Namun anggaran hanya cukup untuk 6 unit. Apa strategi yang paling tepat dalam menyusun rencana kebutuhan tersebut? A. Mengajukan pembelian semua laptop dan mengurangi pengadaan barang lain. B. Membeli 6 unit dan menyusun pengadaan bertahap sesuai prioritas unit kerja. C. Menunda seluruh pembelian dan menunggu anggaran tambahan. D. Mengalihkan anggaran dari kegiatan pelatihan ke pembelian laptop. E. Mengganti dengan peralatan lain yang lebih murah meskipun tidak sesuai kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membeli 6 unit dan menyusun pengadaan bertahap sesuai prioritas unit kerja. Karena dalam kondisi keterbatasan anggaran, strategi pengadaan bertahap berdasarkan prioritas sangat dianjurkan dalam SOP perencanaan kebutuhan. Ini lebih bijak dibandingkan menunda total atau mengambil anggaran kegiatan lain tanpa prosedur yang sah. Soal nomor 6. Apa risiko jika perencanaan kebutuhan peralatan operasional tidak memperhatikan data kondisi sarana yang ada? A. Peralatan yang dibeli menjadi kelebihan stok dan tidak digunakan secara optimal. B. Proses distribusi barang menjadi lebih cepat dari biasanya. C. Pengadaan bisa dilakukan langsung tanpa perlu persetujuan pimpinan. D. Barang yang ada justru menjadi lebih awet karena tidak digunakan.
Laporan kebutuhan menjadi lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Peralatan yang dibeli menjadi kelebihan stok dan tidak digunakan secara optimal. Karena, tanpa mengevaluasi kondisi peralatan yang sudah ada, instansi bisa membeli barang yang sebetulnya masih cukup atau tidak diperlukan, sehingga menyebabkan inefisiensi anggaran dan penumpukan aset tidak produktif. Soal nomor 7, langkah logis yang sebaiknya dilakukan setelah menyusun daftar kebutuhan barang adalah A. Membandingkan dengan daftar barang tahun lalu dan menyalin seluruh isiannya. B. Menyusun laporan dan langsung mengajukan permohonan ke bagian keuangan. C. Melakukan verifikasi bersama unit terkait. D. Menyimpan daftar barang sampai waktu anggaran tersedia. E. Menghubungi penyedia barang untuk menanyakan harga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan verifikasi bersama unit terkait. Karena, rencana kebutuhan harus melalui proses verifikasi internal dan penetapan prioritas, agar barang yang sangat mendesak didahulukan sesuai anggaran dan urgensi fungsional. Soal nomor 8, mengapa rencana kebutuhan barang harus menyebutkan jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis? A. Agar bagian keuangan bisa segera menghitung kebutuhan anggaran. B. Untuk mempermudah proses distribusi ke unit pemakai. C. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat proses pengadaan. D. Supaya barang dapat dicari dengan cepat di katalog online. E. Karena pimpinan tidak menyukai laporan yang terlalu umum. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman saat proses pengadaan. Karena, mencantumkan detail teknis memastikan bahwa semua pihak, perencana, pengada, penyedia, pengguna, memiliki pemahaman yang sama tentang barang yang dibutuhkan menghindari kesalahan spesifikasi. Soal nomor 9. Bagaimana cara terbaik memastikan bahwa barang yang direncanakan benar-benar dibutuhkan oleh unit kerja? A. Menyurvei ke toko alat kantor untuk mengetahui barang yang populer. B. Meminta unit kerja menyerahkan proposal tertulis dengan uraian kebutuhan. C. Menyusun rencana berdasarkan program kerja tahun lalu. D. Menanyakan langsung ke penyedia barang tentang kebutuhan umum instansi lain. E. Melihat barang yang sering dipakai di instansi lain yang sejenis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta unit kerja menyerahkan proposal tertulis dengan uraian kebutuhan. Karena, perencanaan kebutuhan harus berdasarkan data dari pemakai langsung, yaitu masing-masing unit, agar barang yang direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. Soal nomor 10, salah satu kesalahan umum dalam menyusun rencana kebutuhan adalah A. Menyesuaikan jumlah barang dengan kemampuan anggaran. B. Meminta masukan dari unit kerja terkait fungsionalitas peralatan. C. Tidak menyertakan dokumen pendukung saat pengajuan kebutuhan. D. Melakukan survei harga sebagai bahan pertimbangan pengadaan. E. Menyusun daftar barang berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Tidak menyertakan dokumen pendukung saat pengajuan kebutuhan. Karena, dokumen pendukung seperti hasil inventarisasi, analisis kebutuhan, dan data spesifikasi sangat penting agar rencana yang diajukan dapat diverifikasi, dipertanggungjawabkan, dan disetujui secara sah. Soal nomor 11, mengapa penyusunan jadwal penggunaan peralatan operasional harus melibatkan data kebutuhan dari masing-masing unit kerja? A. Supaya tidak ada jadwal yang saling tumpang tindih. B. Agar jadwal disusun dengan waktu penggunaan yang sama bagi semua unit. C. Untuk memastikan peralatan disimpan di unit yang paling membutuhkannya. D. Karena bagian sarana tidak memiliki data jumlah peralatan secara lengkap. E. Agar unit kerja bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Supaya tidak ada jadwal yang saling tumpang tindih. Karena, penyusunan jadwal harus berdasarkan informasi kebutuhan real dari masing-masing unit agar penggunaan peralatan teratur, adil, dan tidak menimbulkan konflik. Soal nomor 12, apa yang menjadi indikator utama keberhasilan jadwal penggunaan peralatan operasional? A. Banyaknya pengguna yang mengajukan perpanjangan waktu pemakaian. B. Tidak ada unit kerja yang meminjam tanpa dokumen. C. Seluruh peralatan digunakan oleh unit yang berbeda-beda secara merata. D. Jadwal berjalan lancar tanpa tabrakan waktu. E. Jadwal dibuat dalam format yang mudah dipahami oleh atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
D. Jadwal berjalan lancar tanpa tabrakan waktu. Karena indikator keberhasilan penjadwalan adalah jika penggunaan peralatan berlangsung tertib, tepat waktu, dan tidak ada konflik jadwal antar unit. Soal nomor 13, langkah awal yang paling logis dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional adalah A. Membuat daftar kebutuhan dari unit kerja untuk tahun berjalan. B. Menganalisis laporan kerusakan barang tahun sebelumnya. C. Mengidentifikasi jenis dan jumlah peralatan yang tersedia. D. Menyusun shift pemakaian alat berdasarkan ketersediaan SDM. E. Menentukan siapa yang paling membutuhkan alat terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi jenis dan jumlah peralatan yang tersedia. Karena sebelum menyusun jadwal, hal pertama yang perlu diketahui adalah apa saja yang tersedia dan bisa dijadwalkan, agar jadwal realistis dan bisa dilaksanakan. Soal nomor 14, salah satu tujuan dari membuat sistem jadwal penggunaan peralatan adalah A. Mengurangi jumlah peralatan yang harus dipelihara. B. Menyesuaikan prosedur kerja dengan keinginan pimpinan. C. Menghindari konflik penggunaan peralatan antar unit. D. Menyederhanakan struktur organisasi peminjam. E. Mengurangi waktu penggunaan peralatan agar hemat energi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menghindari konflik penggunaan peralatan antar unit. Karena sistem penjadwalan bertujuan untuk mengatur hak pakai secara adil dan tertib, sehingga mencegah perebutan atau penggunaan ganda pada waktu bersamaan. Soal nomor 15, jika dua unit kerja memiliki jadwal penggunaan proyektor pada waktu yang sama dan ruangan berbeda, tindakan pertama yang tepat adalah A. Memberi prioritas pada unit yang permintaannya lebih dulu masuk. B. Membatalkan peminjaman dari kedua unit untuk menghindari konflik. C. Memberikan salah satu unit proyektor cadangan meskipun belum diperiksa. D. Menunda salah satu jadwal dan mendiskusikan perubahan dengan kedua unit. E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala bagian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda salah satu jadwal dan mendiskusikan perubahan dengan kedua unit. Karena solusi terbaik adalah koordinasi untuk penyesuaian jadwal secara musyawarah, agar tetap sesuai prosedur dan semua pihak mendapat layanan yang adil. Soal nomor 16, bagaimana cara paling efektif untuk menginformasikan jadwal penggunaan peralatan kepada seluruh unit kerja? A. Mengirim pesan langsung ke setiap pegawai pengguna. B. Menugaskan satu orang penghubung untuk menyampaikan informasi. C. Mencetak jadwal lalu menempelkannya di ruang umum. D. Menyampaikan melalui surat resmi dari bagian umum ke tiap kepala unit. E. Mengumumkan secara terbuka melalui sistem informasi internal atau papan pengumuman. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengumumkan secara terbuka melalui sistem informasi internal atau papan pengumuman. Karena penyampaian informasi secara terbuka, mudah diakses, dan tercatat akan mencegah miskomunikasi serta memberikan transparansi kepada semua unit. Soal nomor 17, apa akibatnya jika jadwal penggunaan peralatan tidak diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang berubah? A. Jadwal menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik antar unit. B. Barang akan menjadi lebih awet karena lebih jarang digunakan. C. Unit kerja bisa meminjam alat kapanpun mereka mau. D. Staf administrasi tidak perlu bekerja terlalu keras memperbarui dokumen. E. Pengelola peralatan memiliki lebih banyak waktu untuk pemeliharaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Jadwal menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik antar unit. Karena jadwal yang tidak fleksibel atau tidak diperbarui bisa mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan real dan alokasi alat, sehingga memicu ketegangan atau ketidakteraturan penggunaan. Soal nomor 18, berikut ini adalah langkah dalam proses menyusun jadwal penggunaan peralatan, kecuali A. Mengidentifikasi kebutuhan pemakaian dari setiap unit. B. Menganalisis waktu penggunaan yang paling efisien. C. Menentukan tanggung jawab pengelolaan alat. D. Mengatur urutan pemakaian berdasarkan keperluan. E. Menyimpan jadwal di tempat yang tidak dapat diakses publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyimpan jadwal di tempat yang tidak dapat diakses publik. Karena akses terhadap jadwal harus terbuka, agar seluruh pengguna bisa mengetahui kapan alat digunakan, sehingga mencegah konflik dan pelanggaran pemakaian. Soal nomor 19. Apa tindakan pengelola jika pengguna tidak mengembalikan alat sesuai jadwal dan tidak memberi pemberitahuan? A. Menyita alat langsung dari ruang kerja pengguna. B. Memberi peringatan tertulis dan memperbarui jadwal peminjaman. C. Melaporkan keterlambatan kepada atasan peminjam.
D. Menghapus peminjam dari daftar pengguna aktif. E. Memberikan jadwal baru kepada unit lain tanpa konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan keterlambatan kepada atasan peminjam. Karena, jika ada pelanggaran jadwal, maka petugas harus tetap mencatat dan melaporkan secara administratif, bukan bertindak langsung tanpa prosedur atau otoritas. Soal nomor 20, apa manfaat menggunakan alat bantu digital dalam penjadwalan peralatan operasional? A. Untuk mencegah pegawai lain meminjam peralatan tanpa izin. B. Agar jadwal hanya bisa diakses oleh pengelola. C. Supaya jadwal bisa digandakan untuk setiap divisi secara manual. D. Untuk mempermudah pembaruan, pemantauan, dan pengingat waktu penggunaan. E. Agar peminjam tidak perlu mengisi formulir lagi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Untuk mempermudah pembaruan, pemantauan, dan pengingat waktu penggunaan. Karena, alat bantu digital seperti spreadsheet atau software jadwal sangat membantu dalam hal efisiensi input data, update informasi, dan meminimalkan kesalahan komunikasi jadwal. Soal nomor 21. Mengapa penting melakukan evaluasi terhadap jadwal penggunaan peralatan secara berkala dalam satuan kerja operasional? A. Agar pimpinan dapat menilai kedisiplinan pengguna alat. B. Untuk menyesuaikan kebutuhan dan mencegah konflik penggunaan. C. Supaya jumlah peralatan bisa segera ditambah setiap bulan. D. Karena evaluasi adalah persyaratan rutin dari auditor internal. E. Untuk menghentikan penggunaan alat yang sudah rusak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menyesuaikan kebutuhan dan mencegah konflik penggunaan. Karena, evaluasi jadwal diperlukan agar sistem tetap adaptif terhadap dinamika kebutuhan lapangan. Jadwal yang tidak dievaluasi berisiko menimbulkan benturan waktu, ketidaksesuaian penggunaan, dan menurunkan efisiensi operasional. Soal nomor 22, berikut ini merupakan prinsip dasar dalam menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kecuali A. Menyusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan unit kerja. B. Memperhatikan kondisi barang yang telah tersedia. C. Menggunakan analisis kebutuhan yang objektif. D. Memastikan kesesuaian dengan program kerja organisasi. E. Menyesuaikan jumlah barang dengan kapasitas gudang penyimpanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyesuaikan jumlah barang dengan kapasitas gudang penyimpanan. Karena, meskipun penyimpanan penting, kapasitas gudang bukan penentu utama dalam merencanakan kebutuhan peralatan. Fokus utamanya adalah kebutuhan fungsional, prioritas kerja, dan efektivitas penggunaan barang. Soal nomor 23, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petugas ketika peralatan yang hendak dijadwalkan penggunaannya ternyata rusak ringan saat diperiksa? A. Segera menjadwalkan penggunaannya sebelum rusaknya semakin parah. B. Menunda pemakaian dan melaporkan kondisi peralatan. C. Meminjamkan kepada unit yang lebih ahli menggunakan alat tersebut. D. Memberi catatan rusak pada alat, tapi tetap digunakan bila dibutuhkan. E. Menyimpan alat tersebut tanpa dicatat, agar tidak memperlambat proses operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menunda pemakaian dan melaporkan kondisi peralatan. Karena, penggunaan alat dalam kondisi rusak ringan tetap berisiko memperburuk kerusakan dan membahayakan pemakai. Sesuai SOP, alat harus diperbaiki dahulu dan dicatat secara administratif sebelum dijadwalkan lagi. Soal nomor 24, unit administrasi hendak meminjam printer multifungsi untuk kebutuhan pendataan. Namun alat tersebut juga dijadwalkan dipakai oleh unit keuangan untuk penggandaan dokumen audit. Keduanya mengajukan permintaan dengan alasan mendesak. Apa tindakan terbaik? A. Memberi kepada unit administrasi karena permintaannya masuk lebih dulu. B. Memberi kepada unit keuangan karena digunakan untuk dokumen audit yang bersifat resmi. C. Memberikan kepada unit yang lebih senior dalam struktur organisasi. D. Melaporkan kondisi tersebut ke atasan. E. Membagi waktu 50/50 antara dua unit agar kedua kegiatan tetap jalan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melaporkan kondisi tersebut ke atasan. Karena, jika dua kebutuhan sama-sama mendesak, keputusan prioritas harus berdasarkan otoritas yang lebih tinggi agar adil, transparan, dan tidak menimbulkan konflik. Petugas tidak boleh memutuskan sendiri tanpa dasar hierarkis. Soal nomor 25, bagaimana cara menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional yang adil dan efisien dalam instansi yang memiliki banyak unit kerja? A. Menyusun sistem antrian berdasarkan urutan waktu permintaan. B. Memberi kesempatan lebih dahulu kepada unit kerja dengan pegawai terbanyak.
C. Mengalokasikan berdasarkan urgensi, frekuensi, dan ketersediaan alat. D. Menentukan jadwal berdasarkan kedekatan hubungan unit dengan pengelola. E. Membatasi pemakaian alat maksimal 30 menit per unit tanpa pengecualian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengalokasikan berdasarkan urgensi, frekuensi, dan ketersediaan alat. Karena penjadwalan yang adil dan efisien harus mempertimbangkan tingkat urgensi, jumlah kebutuhan, dan ketersediaan alat, bukan sekadar siapa cepat atau jumlah pegawai terbanyak. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.